Shalom jemaat yang dikasih Tuhan. Pagi hari ini saya akan membacakan satu bagian firman Tuhan bagi kita untuk kita renungkan bersama. Dari Filipi pasal 4 ayat 6 hingga 9 saya bacakan bagi saudara. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Saudara, tema perenungan kita pada hari ini adalah berpikir dan berlaku benar. Saudara, sebentar lagi kita akan mengakhiri tahun 2022 ini dan memasuki tahun yang baru, tahun 2023. Saudara, momen akhir tahun adalah satu momen yang spesial, di mana biasanya orang menggunakan kesempatan ini dengan berbagai kegiatan. Ada yang dengan melakukan perayaan dan pesta, ya, hingga tengah malam memasuki tahun yang baru. Sebagian orang lagi menggunakan waktu itu untuk menjadi satu momen untuk melakukan refleksi diri tentang apa yang sudah terjadi selama ini dan apa yang akan terjadi ke depan. Tentu saja ini adalah satu kebiasaan yang baik, ya. Tetapi pertanyaannya adalah, ketika kita melakukan refleksi itu, bagaimana kita melakukannya dengan benar? Apa yang kita pikirkan, ya? Bagaimana kita menilai apa yang kita alami sejauh ini? Bagaimana kita menyikapinya? Saudara, dalam bagian firman Tuhan yang tadi kita baru baca, Rasul Paulus menasihati jemaat di Filipi bagaimana mereka harus menyikapi pengalaman hidup mereka yang sudah mereka alami atau sedang mereka alami saat itu. Di ayat 8, Paulus katakan, "Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang manis, pikirkanlah semua itu." Saudara, di dalam nasihat Paulus ini terungkap satu kebenaran bahwa Paulus ingin mengajar jemaat dan kita untuk selalu berpikir dengan benar, dengan baik, dan melihat segala sesuatu dari perspektif kebaikan Allah. Semua yang baik, semua yang manis, semua yang Tuhan sudah berikan, kita melihat dari perspektif kebaikan Allah. Saudara, ketika Paulus menulis tulisan ini, dia pun juga bukan dalam keadaan yang baik menurut ukuran manusia. Dia ada dalam penjara, dia ada dalam keadaan yang cukup menderita, tetapi dia mengatakan, bersukacitalah senantiasa. Pikirkanlah semua yang baik, yang manis dari perspektif kebaikan Allah. Saudara, sepanjang tahun ini tentunya ada banyak hal yang sudah kita alami. Dan tidak semua yang kita alami itu bisa disebut sebagai hal yang menyenangkan. Paling tidak itu yang kita rasakan, atau menurut ukuran manusia demikian. Saudara, tapi walaupun demikian, kita dipanggil, kita diajarkan untuk melihat semua itu dari perspektif kebaikan Allah, sehingga kita tetap dapat bersyukur atasnya. Kita bersyukur bukan karena penderitaan itu, tapi kita bersyukur bahwa di tengah kesulitan dan penderitaan itu, Tuhan hadir memberikan penyertaannya dan kekuatannya. Kita bukan bersyukur atas penderitaan itu, tapi kita bersyukur bahwa kalau Tuhan izinkan itu terjadi dalam kehidupan kita, ada maksud Tuhan yang baik di tengah-tengahnya, yaitu untuk membawa kebaikan, untuk menjadikan kita pribadi-pribadi yang lebih kuat, lebih dewasa, dan lebih serupa dengan Kristus. Itulah kebaikan yang kita lihat, perspektif kebaikan Allah di tengah semua pengalaman hidup kita. Nah, saudara, firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa kita harus memiliki cara berpikir yang benar, perspektif yang benar dalam menyikapi hidup kita. Sebab apa yang kita pikirkan akan menentukan apa yang kita rasakan dan bahkan apa yang kita akan lakukan. Ketika kita berpikir secara salah, secara negatif, maka perasaan kita akan cenderung merasa down, ya, merasa tidak berpengharapan dan sebagainya. Tapi ketika kita berpikir dengan perspektif Allah, perspektif kebaikan Allah, maka itu akan mendatangkan sukacita dan ucapan syukur. Nah, saudara, termasuk ketika kita memikirkan apa yang akan terjadi ke depan, ya, tahun depan dan tahun-tahun berikutnya yang mungkin tidak menentu, yang bisa menimbulkan kekhawatiran dalam kehidupan kita. Kita pun juga harus menyikapinya dengan berpikir benar.
Di ayat 6, Paulus katakan, "Janganlah kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi bawalah segala kekhawatiranmu itu kepada Allah dalam doa, permohonan, dan ucapan syukur." Saudara, apa yang akan terjadi tahun depan dan tahun-tahun berikutnya, kita jelas belum tahu. Dan itu bisa menimbulkan kekhawatiran di dalam hati kita. Tapi kita diperintahkan untuk membawa, menyerahkan setiap kekhawatiran itu di hadapan Allah. Dan Tuhan sendiri yang akan memberi kita kekuatan. Kita perlu belajar mempercayai Allah di dalam segala hal. Termasuk untuk hal-hal yang belum pasti yang ada di depan. Saudara, Tuhan Yesus dalam Matius 6 yang mengingatkan kita, Tuhan Yesus berkata, "Janganlah kamu khawatir tentang apapun juga, karena Bapamu yang di sorga tahu akan apa yang kamu butuhkan. Lihatlah burung di udara yang tidak menanam, tapi Tuhan memeliharanya. Lihatlah bunga di bakung yang hidupnya hanya sekejap, tapi dihiasi oleh Tuhan sedemikian indahnya." Semua ini menyatakan pemeliharaan Allah atas ciptaannya, apalagi bagi kita yang disebut, yang telah diangkat menjadi anak-anaknya. Tentunya Tuhan pasti akan memelihara. Karena itu saat kita khawatir, apa yang harus kita lakukan? Bawalah setiap kekhawatiran kita itu kepada Dia, kepada Tuhan. Dan Dialah yang akan memberikan jaminan penyertaannya, pemeliharanya, dan yang akan meneguhkan iman kita. Saudara, selanjutnya Paulus menasihati jemaat bahwa di dalam mengikut Tuhan, mereka harus bukan saja berpikir benar, tapi mereka juga harus hidup dan melakukan segala sesuatu dengan benar. Di ayat 9 Paulus katakan, "Apa yang telah kamu terima dariku dan lihat dalam hidupku, lakukanlah semua itu." Saudara, Paulus sudah memberi teladan bagaimana dia hidup. Dia dengan setia mengikut Tuhan dan dengan setia memberikan hidupnya melayani Tuhan. Dan dia sebagai akibatnya dia dipakai oleh Tuhan menjadi berkat dan memuliakan Tuhan. Saudara, hal yang sama berlaku juga bagi kita. Ketika kita taat pada pimpinan Tuhan, maka hidup kita pun juga boleh dipakai Tuhan untuk kemuliaannya. Memasuki tahun 2023 ini, marilah kita juga mengisinya dengan hidup benar dan melakukan hal-hal yang benar di mata Tuhan. Kita memberi hidup kita, waktu kita, talenta kita, dan apapun yang Tuhan sudah percayakan untuk boleh dipakai Tuhan untuk kemuliaannya. Kita perlu mencari pimpinan Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberikan kepada kita pengertian supaya kita tahu bagaimana kita menggunakan waktu kita dan talenta kita untuk boleh dipakai Tuhan bagi kemuliaannya di tahun 2023 ini dan di tahun-tahun yang akan datang. Sehingga hidup kita dapat dipakai Tuhan dan sungguh menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dengan firman-Nya. Amin.